Hai, selamat malam. Apa kabar kalian di luar sana? Semoga masih bertahan dan bersemangat untuk maju ya. Capek? Kamu boleh kok istirahat sejenak. Lelah? Gimana kalau kamu dengerin TN sambil duduk santai dan menikmati seduhan teh hangat? Istirahat dulu. Fisikmu sudah meronta karena kelelahan. Hati dan pikiranmu juga butuh untuk ditenangkan loh. Tapi kamu hebat karena sekali lagi kamu berhasil menyelesaikan perjuangan di hari ini. Wajar jika kamu merasa lelah. Boleh ya kami temani melewati sisa hari ini. Mencari inspirasi bersama dan menutup hari dengan rasa syukur. Ingatlah, sekecil apapun langkah yang kamu lakukan hari ini, itu sudah sangat berarti untuk dirimu di masa depan. Karena kamu masih memilih untuk maju. Meskipun dirimu teramat sulit melewati ini semua. Kamu hebat. Atau mungkin kamu merasa hari ini biasa aja. Seperti tidak ada bedanya dengan kemarin. Tapi bagaimanapun dan apapun kisahmu untuk hari ini, izinkan kami untuk kembali merangkainya menjadi cukup menenangkan di sisa hari yang indah ini. Kali ini, teman ngobrolmu hadir via suara melalui podcast teman ngobrolmu, ruang untuk berbagi cerita. Kami menemanimu bersantai sambil menikmati malam. Hari ini terasa sangat spesial bagi kami karena untuk pertama kalinya kami memutuskan untuk menemani dan mengiringi jejak perjuanganmu via suara, tentu agar kita lebih dekat. Nah, topik yang kami angkat malam ini untuk menemanimu adalah ruang untuk berbagi cerita. Kita ngobrol santai aja ya. Keseriusan di waktu-waktu sahdu seperti ini akan membuatmu cepat bosan. Sengaja memang topik ini yang dipilih, sesuai dengan tagline TN, topik perkenalan dan untuk menotis kamu kalau kami selalu siap hadir menemani perjuanganmu, mendengarkan ceritamu, dan agar kamu menyadari bahwa selalu ada kami bersama apapun cerita perjuanganmu. Inilah ruangan kita, ruang aman dan nyaman untuk kamu berbagi rasa dan juga cerita. Menurutmu nih ya, kira-kira kenapa sih kita butuh ruang? Ruang yang dimaksud di sini itu adalah tempat pribadimu sendiri, di mana kamu merasa aman dan nyaman ketika berada di dalamnya. Kamu merasa bebas mengekspresikan diri tanpa ada beban. Entah ruangan itu besar atau kecil, lengkap ataupun enggak, tapi ruangan inilah satu-satunya tempat bagimu untuk berlari ketika kehidupan terlalu menuntut, hingga mungkin membuatmu merasa tertekan. Nah, pasti kamu memiliki ruangan privasi semacam ini. Kadang pun nih ya, ketika merasa genting, malah kamu sendiri yang tanpa sadar suka menciptakan ruangan itu. Yang penting kamu bisa bernafas lega di dalamnya. Misal, kayak toilet atau kamar mandi. Biasanya, ini tempat penuh inspirasi, di mana kamu bisa mendapatkan ide secara tiba-tiba. Dan juga membebaskan kamu untuk berekspresi tanpa ada takutnya. Iya kan? Nah, ruangan itu berfungsi sebagai tempat kamu mencurahkan berbagai bentuk dari rasa yang kamu simpan dan mungkin kamu bawa-bawa selalu selama ini. Atau tempat yang kamu anggap aman
untuk menumpahkan, ya sebut saja rasa sakit, sedih, terluka, marah, kesal, atau apapun itu. Baik itu yang udah lama ada atau yang baru saja hadir dan tentu mengganggu harimu. Biasanya, jika kamu tidak bisa menemukan ruang secara fisik, maka ruang penyimpanan serbaguna yang ada di hatimu lah yang akan kamu gunakan. Bedanya, ruang ini hanya sebagai tempatmu menyimpan. Mungkin saja di dalam sudah penuh sesak, saking banyaknya yang menurutmu perlu untuk kamu simpan atau kamu sembunyikan. Berat kan ya bawa beban yang sebenarnya bisa kamu tinggalkan aja, tapi kamunya yang memilih untuk selalu ngebawa meskipun gak dibutuhin juga sih. Entah apa pentingnya, itu hanya kamu yang tahu. Nah, beban ini akan bertambah lagi dengan semakin banyaknya hari yang kamu lewati. Tanpa sadar, kamu berubah menjadi pengumpul beban yang tentu akan memberatkan langkahmu sendiri. Kalau kebanyakan, kebayangkan ya, itu akan membuatmu menjadi susah untuk bergerak. Maju aja gak sanggup, akhirnya stuck, dan gak sedikit juga yang memilih menyerah karena ini. Karena hatimu sebagai ruang penyimpanan serbaguna penuh sesak dengan berbagai hal yang seharusnya bisa kamu keluarkan, tetapi kamu memilih untuk menyimpannya saja. Inilah yang jadi asal muasal kamu merasa gak nyaman dengan dirimu sendiri. Tinggal tunggu kapan meledaknya. Dan boom, dampaknya bukan hanya pada dirimu, tapi ya sekitarmu pun juga akan merasakannya, dan mungkin bisa jadi jauh lebih buruk yang akan mereka rasakan. Oleh karena itu, kamu butuh ruang fisik yang membantumu untuk sedikit lebih lega dan sejenak melupakan apapun yang terjadi di hari kemarin. Kami sih berharap kamu memiliki ruangan privasimu sendiri dimanapun itu. Tapi jika seandainya kamu merasa belum memiliki saat ini, dari sekarang coba ya kamu pikirkan dengan baik bahwa dirimu juga butuh ruang dan waktumu sendiri. Tujuannya itu agar kamu lebih mampu menyadari dan memahami diri dengan lebih baik. Kamu butuh melepaskan sejenak semua beban itu dan membiarkan dirimu santai menikmati waktu. Sebenarnya nih ya, kalau kita berbicara tentang anak kosan atau kamu yang pernah merasakan menjadi anak kosan, harusnya untuk masalah ini mereka sudah jauh lebih jago dan lebih handal sih. Karena tanpa sadar dengan ngekos, kamu menciptakan area privasi kamu sendiri di mana kosan itu pada umumnya bukan hanya tempatmu buat tidur aja, tapi juga menjadi saksi dari kehadiran berbagai rasa dan kisah yang membuatmu mungkin merasa overthinking hingga kesulitan untuk tidur di malam hari, atau yang menyimpan cerita tentang tangismu yang gak pernah usai, atau yang mengiringi kebahagiaanmu ketika menyadari kehadiran cinta. Semua cerita deh, baik itu susah, senang, sedih, dan bahagia. Bahkan kadang di waktu sakitmu pun, ruangan ini yang membantumu untuk sembuh, menyemangati dalam hening, dan menguatkanmu untuk kembali bertahan. Lu jadi rindu sama kosan sendiri.
Nah, kamu udah kebayangkan fungsi ruang ini seperti apa? Apalagi di saat lelahmu seperti saat ini. Membayangkan tempat favoritmu untuk bersantai pasti akan terasa sangat menyenangkan. Ya, sekedar membayangkan aja udah membuat lega. Apalagi kalau benar-benar sedang berada di sana. Malam ini, sebelum kamu beranjak tidur, coba deh nikmati momen-momen akhirmu sebagai penutup hari ini. Apapun kegiatanmu tadi di luar sana, atau kamu hanya bersantai di rumah, cobalah untuk tidak terburu-buru melakukan apapun kegiatanmu saat ini. Kamu rasakan dan nikmati momen kamu dan dirimu. Kemudian, seduh minuman hangat sambil menonton TV. Wah, terasa sangat menyenangkan ya. Jika memang bebanmu saat ini sudah terlalu banyak dan mengganggu, alangkah baiknya kamu mencari bantuan. Ya, sekedar untuk membantumu menurunkan beban-bebanmu satu persatu. Carilah ruangan baru yang akan membantumu merasa lebih baik. Sobat TN dimanapun berada, ketahuilah bahwa kami pun ingin kamu merasa lebih baik. Meskipun hari yang kamu lewati tidak seperti yang kamu harapkan. Karena kami pun menyadari bahwa hidup ini adalah rangkaian kecemasan. Bisa jadi akan menguatkanmu atau malah sebaliknya. Tidak ada hari yang tanpa beban. Dan tidak ada kisah yang sempurna. Oleh karena itu, kami di sini berusaha menghadirkan suatu ruang agar kamu bisa merasa aman dan nyaman di dalamnya untuk membagikan apapun yang kamu rasakan dan kamu pikirkan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas semangatmu hari ini, atas perjuanganmu, dan keteguhan hatimu. Maafkanlah jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi hari ini. Dan tolong, besok kamu kembali lagi ya. Ada kado terbaik loh yang sudah menunggu di depan sana. Khusus buat kamu yang tetap semangat menjalani hari dan berani menghadapi segala rintangan. Selamat bersantai ya sobat. Semoga obrolan kita malam ini bisa membantumu untuk lebih menyadari apa yang dirimu butuhkan saat ini. Ingat, selalu ada kami yang menemani. Kapanpun kamu butuh teman untuk berbagi cerita dan ruang yang aman untuk berkeluh kesah atas beban-bebanmu, kamu boleh kok menghubungi teman ngobrolmu di Instagram, fanpage Facebook, atau ke WhatsApp kami yang sudah ada linknya di bio Instagram. Kami akan sangat senang membantu dan menemanimu melewati badai yang pasti akan usai di hidupmu. Oh iya, sekarang tanggal 30 Juli ya. Selamat Hari Persahabatan ya Sobat TN dimanapun berada. Sahabat memberikan banyak arti dalam hidup kita. Biasa kok kalau kamu suka berantem sama sahabatmu. Justru melalui hal itu, kamu akan semakin mengenal dan persahabatan kalian akan semakin kuat. Jika saat ini kamu sedang bersama dengan sahabat terbaikmu, peluklah dia. Sampaikan terima kasihmu, serta ungkapkanlah cintamu padanya. Tapi, jika sahabatmu sedang berada di tempat yang berbeda, hubungi dia ya. Bertukar pesan hanya untuk saling menyemangati itu juga sudah termasuk love language kok. Karena mungkin pesanmu lah yang sedang ditunggu. Siapa tahu, selama ini kamu adalah booster terbaiknya. Sekali lagi, selamat Hari Persahabatan. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya ya. Selamat beristirahat.